Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Swift 2 akan mempresentasikan tugas praktikum Domain Deployment, yaitu sistem klasifikasi indeks standar pencemaran udara di DKI Jakarta berbasis website. Untuk anggota kelompoknya sebagai berikut. Yang pertama, Ali Tiflen, saya sendiri. Yang kedua ada Brilian Herda. Yang ketiga ada Dimas Fauzan Nur Hidayat. Dan yang keempat, Maya Astriani. Selanjutnya, susunan materi yang akan kami bahas sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, dataset, model, dan arsitektur sistem. Yang keempat, user interface. Dan terakhir, kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang. Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan terpadat di Indonesia. Hal ini karena Jakarta sendiri merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Di Jakarta terdapat banyak aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan polusi udara. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memantau dan mengendalikan tingkat polusi udara di kota tersebut. Salah satu caranya adalah bagaimana upaya kita agar masyarakat mampu memahami tingkat polusi udara dengan menggunakan sistem klasifikasi indeks standar pencemaran udara yang kami buat. Untuk parameter yang digunakan bisa berupa karbon dioksida, karbon monoksida, dan parameter-parameter lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan yang akan disampaikan oleh Saudara Brilian. Baik, sebelumnya terima kasih waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan juga tujuannya. Yang pertama yaitu rumusan masalah, yaitu dataset apa yang digunakan untuk membangun sistem. Dua, model apa yang digunakan untuk membangun sistem. Tiga, arsitektur apa yang digunakan untuk membangun sistem. Dan empat, bagaimana user interface dari sistem yang dibangun. Lalu untuk tujuannya yaitu untuk membuat sistem klasifikasi indeks standar pencemar udara di DKI Jakarta berbasis website yang mudah diakses oleh masyarakat dan bagaimana menampilkan informasi yang relevan dan akurat tentang tingkat polusi udara di kota tersebut. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator Mas Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya flowchart. Untuk flowchart program seperti berikut. Yang pertama, start atau kita memulai. Di sini kita akan melakukan input parameter secara manual. Nah, setelah itu parameter akan diproses dalam sistem yang kita buat. Apabila data yang kita masukkan tidak valid, maka akan kembali lagi ke input parameter. Apabila data yang kita masukkan valid, maka hasil dari prediksi parameter akan keluar. Dan kita bisa mengetahui udara di tempat kita baik, sedang, atau buruk. Setelah itu selesai. Untuk selanjutnya, dataset yang digunakan, model dan arsitekturnya akan dijelaskan oleh Saudara Maya. Oke, jadi dataset yang kami gunakan itu adalah dataset ISPO, Indeks Standar Pencemar Udara di DKI Jakarta, dari bulan Januari sampai Desember tahun 2021. Nah, sebelum dilakukan pre-processing data, datanya itu terdapat 1.824 baris data. Setelah dilakukan tahap pre-processing, datanya itu menjadi 1.517 data dengan fitur-fitur yang digunakan itu PM10, PM25, SO2, CO, O3, NO2, dan kategori. Nah, untuk model yang digunakan untuk mengolah datanya, untuk pengklasifikasiannya, next mas, kita menggunakan model regression tree. Nah, di sini untuk training modelnya kita membagi datanya, kemudian dimodelkan dengan
pemodelan regression tree. Nah, untuk hasil evaluasi modelnya, untuk data modelnya itu, untuk data trennya itu sebesar 100%. Kemudian untuk akurasi model tesnya itu 99,47%. Nah, di sini bisa kita simpulkan itu udah tinggi ya modelnya. Oke, next, Mas. Untuk arsitektur yang kita gunakan itu menggunakan arsitektur full API ya. Nah, jadi untuk alurnya itu user ini meminta membuka URL ke web browser. Nah, kemudian web browser itu mengirimkan HTTP request ke web servernya. Di sini web servernya itu Python dan Flash ya sebagai RESTful API-nya. Nah, kemudian mengakses web file-nya. Nah, kemudian dari web server ini mengembalikan HTTP response berupa web browser di mana di sini tuh untuk membangun web browsernya kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kemudian ditampilkan kepada user. Sekian dari saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada user interface sebagai berikut. Yang pertama, tab informasi. Pada tab informasi ini akan menampilkan informasi tentang aplikasi, parameter apa saja yang digunakan, dan output apa yang akan kita dapatkan dari aplikasi yang kami buat ini. Selanjutnya, tab aplikasi. Pada tab aplikasi ini akan tampil beberapa kolom yang dapat kita masukkan parameter, sehingga kita dapat langsung melakukan prediksi. Dengan menekan tombol prediksi, maka akan keluar hasil prediksinya. Hasil prediksi bisa berupa prediksi baik, sedang, atau buruk, tergantung dari nilai parameter yang kita inputkan. Selanjutnya, tab informasi kelompok ini berisi informasi anggota kelompok dari Swift 2 yang terlibat dalam proyek ini. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, kesimpulan dan analisa dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Dimas Fauzan. Oke, untuk analisa dan kesimpulan dari proyek yang kami buat, data pelatihan menunjukkan nilai akurasi sebesar 100%. Sementara pada data pengujian, kami mencapai skor akurasi sebesar 99,47%. Skor akurasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa model kami memiliki kemampuan yang baik dalam mempelajari dan mengenali pola-pola terkait kualitas udara. Kemudian poin yang kedua, website yang dibangun dapat mengkategorikan kualitas udara dengan baik sesuai dengan nilai parameter yang diinputkan. Bisa baik, sedang, atau bahkan nanti buruk ya kualitas udaranya. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, dengan adanya website pendeteksi kualitas udara ini, diharapkan dapat memudahkan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengklasifikasian tingkat kualitas udara di DKI Jakarta. Hal ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan mereka dan mengurangi dampak negatif polusi udara. Dan mungkin untuk kedepannya, aplikasi yang kami buatin di website bisa dikembangkan lebih lanjut untuk dapat mendeteksi kualitas udara tidak hanya di DKI Jakarta saja. Oke, saya kembalikan ke Mas Ali. Selanjutnya, sebelum saya tutup presentasi ini, terlebih dahulu saya persilahkan kepada Saudara Maya atau mungkin Mas Dimas untuk menampilkan aplikasi yang telah kami buat. Ya, Mas Dimas bisa izinkan saya buat share screen? Sudah. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat dan teman-teman.
Jadi nama aplikasinya itu JAKISPO, Jakarta Indeks Standar Pencemar Udara Classifier. Jadi untuk mengklasifikasikan kualitas udara yang ada di DKI Jakarta berdasarkan parameter-parameter dari kondisi udara. Nah, di sini untuk aplikasinya itu ada 3 menu informasi. Di sini berisi tentang definisi singkat tentang aplikasinya. Nah, kemudian di sini ada tab aplikasi untuk mencoba prediksinya. Misalkan di sini kita inputkan dulu parameter-parameter yang dibutuhkan. Ini PM10-nya saya isi 54, PM2523, sini 34. Nah, kemudian setelah kita menginputkan parameternya, kita klik prediksi. Nah, di sini muncul hasil prediksinya, berarti kualitas udara itu masuk ke dalam kategori sedang. Nah, nanti kalau misalkan kualitas udaranya indeksnya ini tinggi-tinggi, berarti hasil prediksinya itu kualitas udaranya masuk ke dalam kategori tidak sehat. Misalkan ini saya coba. Loading ya guys. Nah, di sini juga udah muncul hasil prediksi untuk kualitas udara yang tidak sehat. Nah, nanti juga bisa untuk mengukur kategori kualitas udara yang baik. Nah, kemudian di sini juga ada tab anggota kelompok. Di sini ada Mas Ali, Mbak Brilian, Acimas, sama saya sendiri. Nah, yang terakhir itu ada footer di sini. Kemudian sesuai dengan kesimpulan tadi yang udah disampaikan sama Mas Dimas, bahwa aplikasinya itu bisa memprediksi dengan akurat ya klasifikasi udara yang diinputkan sesuai dengan parameter-parameter yang sudah disediakan. Sekian Mas Ali, silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas demo dari Saudara Maya Astriani. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada perkataan atau perbuatan selama presentasi yang menyinggung, kami mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya, saya juga tidak bisa on cam karena gangguan sistem pada aplikasi Zoom saya. Sekian dari kami kelompok SIF 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.